Gue bakal pakai header yang full di solder gitu, jadi nggak hot swap karena jujur bikin hot swap agak malas. Jadi ini gue mau pakai warna merah, bakal dipotong terlebih dahulu. Oh, test trim KB7 FF2 yang top mount ya. Yang top mount itu dia nggak agak sih, dia stiff banget. Jujur not bad, cuman agak mahal buat typing feel yang dikasih. Uang itu yang southpaw, bukan. Uang itu tuh yang 40%. 40%-nya tuh yang itu, yang apa ya? Stagger ya, Rip? Oh enggak, orto 40%. Jadi pertama, buat ini headernya kita ukur dulu sesuai sama pinnya. Berarti sampai sini nih. Nah, sudah sampai sini, patahin deh. Tada. What do you think about FR4? FR4 enak kok suaranya, gue suka. Kelebihan satu. Kelebihan dua. Maafkan. Oke, itu udah pas. Streaming siang-siang, sus indeed. Iyalah, Mac. Masa stream malam? Malam waktu tidur. Nah, biarin apa namanya? Biarin dia itu pro mikronya nggak gitu tinggi placementnya. Ya Mac, nanti gue kasih satu round 2 ya, lagi nungguin JLC selesai nyetak. Nah, ditaruh gini dulu, jadi yang pin pendeknya itu gimana sih katanya sih, pin pendeknya ngadep ke arah, bentar gue kebalik pasangnya, sorry. Jadi pin pendeknya itu ngarahnya tuh ke arah pro mikronya, yang pin panjangnya itu ngarah ke arah PCB-nya. Stream ya sih. Terus kalau kalian mau nyolder ini, biarin rata gitu pinnya. Itu kalian masukin pro mikronya, tapi nggak usah disolder dulu pro mikronya. Nah, udah masuk gini, jadi dia nggak bengkok. Jadi pas kalian nanti mau masang, nggak usah mastiin dia itu bengkok atau lurus. Soalnya gue sempet kayak gitu dan harus ngedisolder lagi, jadi ya. Oke. Jadi pertama, sebelum kita solder pro mikro, kalian harus solder headernya dulu yang dari bagian sini. Kalau nggak disolder bagian sini dulu, kalian kena nggak disolder. Dan gue harus cari cara untuk fiksasi ini. Pakai ini aja deh. Gimana ya? Kayak gini. Oke. Ironnya masih agak kotor, belum gue bersihin lagi, tapi nggak apa-apa. Jadi yang gue suka lakukan adalah ntar kepanasan soldernya 350 aja. Jadi pertama dibasahin dulu tipnya, lalu di solder deh di bagian ujung-ujungnya dulu. Kalau bagian ujung-ujungnya udah selesai di solder, masalah hidup kalian selesai. Ups, tipnya kotor, sebentar gue harus bersihin. Ini ya. BTW itu tadi ngebersihinnya caranya agak jengki ya. Jadi kalau kalian mau ngelakuin boleh, cuman nggak gitu indah aja. Udah deh. Kalau kalian udah solder ujung-ujungnya, dia tuh udah bakalan ketat tuh. Jadi nggak bisa goyang-goyang kemana-mana lagi. Tuh. Kalau udah kayak begini, tinggal solder pin lainnya. BTW tentang sus ini nanti untuk round 2
kemarin kan ada pre-sale tuh di MKG. Nah, nantinya akan menjadi barang in stock. Tapi in stocknya cuma dikit, jadi harus FCFS. Tadi gua ngomong kedengeran nggak? Kedengeran. Ini tape-nya kenapa sih? Sebentar. Kebeneran ada yang beleber. Aduh. Capek tumpah. Ya. Dan pompa gue belum beli, jadi ya sudahlah, terima saja. Oke, udah nggak beleber lagi. Maaf ya, harus nontonin proses membosankan nyolder pin. Ini proses yang nggak ada orang yang suka sih sebenarnya. Astaga. Nah, ini pin udah disolder semua nih sekarang. Dan nggak ada yang short. Cukup oke. Nah, setelah kalian selesai nyolder pinnya, kalian bisa potong kaki-kakinya ini. Iya. Potongnya bisa pakai plier ginian deh. Nah, tuh sebelahnya udah dipotong, sebelahnya lagi masih belum tuh. Ini bakal gue potong juga, bentar. Dah, setelah gue potong, hasilnya seperti ini. Jadi rata ya, agak tipis gitu, tuh. Nah, oke, kan sisa yang ini nih, yang bagian atas ini nih buat Pro Micro. Yang bagian sini, kalian jangan solder dulu. Kalau kalian solder sekarang, kalian harus disolder Pro Micro-nya dulu, baru bisa nyolder switch-nya nanti. Don't make that mistake, soalnya disolder Pro Micro nggak semua orang bisa. Oke, tadi katanya mendingan topnya pakai akrilik ya. Ini pakai akrilik kalau gitu untuk topnya. Akrilik bening tebelnya 3 mm. Oke, untuk switchnya OTMU red kayak tadi pas stream baru mulai gue bilang. Terus ini untuk oh ya diode nanti. Ini untuk plate-nya gue pakai switch hole-nya 13,8 mili. Itu biarin agak ketat. Biarin ketat ya. Dan nggak longgar. Soalnya kalau dia plate 3 mili mau nggak mau harus tebelin. Kalau ntar urusan. Nah, dioda bener kata Arif, gue lupa. Jadi ini dioda 1N4148. Cara pakainya buat masang ke sini adalah kalian bengkokin. Kalau gue sukanya tuh pakai jempol di ujungnya sini, gue bengkokin satu, terus sebelahnya lagi gue bengkokin. Nah, jadi kayak gini kan, harusnya ini muatnya pas. Kalau si Arif kalau si Arif ikutin footprint yang orang lain pakai, pas. Nah, tuh pas tuh. Cakep kan? Kelihatan nggak? Fokus kan? Nah, tuh pas. Nah,
biarin ini nggak gerak-gerak sambil kalian masang. Kalau kalian biarin kan jatuh tuh. Gue sukanya dibengkokin dulu kayak begini. Tuh, jadinya dia nggak bakal gerak kemana-mana. Ke atas bawah atau kanan kiri, yang penting bukan di arah yang sama. Jadi dia nggak gerak goyang-goyang. Switch hole 14 nggak clip ya, dia nggak clip. Kalau mau masih tetap pakai 13,8, kalau nggak pakai 13,9. Tapi lebih enak 13,8 sih. Oke, sekarang dioda kita pasang dulu. Agak harus speedrun biar cepet diodanya. Karena masang dioda juga agak malesin. Tapi ini cuma dikit, jadi nggak apa-apa. Kalau mau cepet sebenarnya bisa dibengkokin dulu sih semuanya sih. Tuh, speedrun bengkokin dioda. Kalau kalian mau langsung bengkokin banyak, kalau dapet yang pakai strip gitu, bisa dibengkokin langsung di meja. Jadi cuma kayak diteken doang gitu, gak usah kayak gua gini. Belajar dulu sebelum scarf gue nanti. Nanti kalau lo mau nge-build sambil stream, kalau perlu bantuan kasih tahu aja Os, tinggal PM. Bisa gue bantuin nanti. Ini dioda perlu 12 biji, terus pastiin orientasinya benar, jangan sampai orientasi salah. Soalnya kalau orientasi salah nggak bakal detect. Nih, ini kan ada yang kayak ini nih, garis lebih tebalnya ini. Ini ngikutin sama yang diodanya ada bagian hitamnya. Susnya semuanya. Iya, yang ada garis lebih tebal. Oh ya, BTW untuk SUS round 2 PCB-nya warna-warni ya, tapi stoknya cuma dikit. Nah, sudah selesai. Nah, ini kan udah selesai nih buat diodanya. Kalian bisa solder buat yang di sisi sini atau sisi belakangnya. Gua pribadi lebih suka nyolder di sisi yang ini, karena kenapa tidak? Jadi gua akan solder di sisi yang ini. Iya, dia ada via. Pakai Otemu Brown. Ada sih Otemu Brown tapi enggak. Otemu Red aja lah. Biar warnanya sama. Mungkin build yang habis ini kali bisa pakai switch yang lebih aneh. Kurang satu, ketinggalan. Actually no, kurang dua. Maaf. Gue kurang masukin satu ini. Nih, yang di bagian apa namanya mata nih, ini kan ada yang kayak pet kotak nih, yang pet kotak ikutin sama yang kayak lain aja, yang buat yang hitam. Gara-gara silk screen-nya jadi nggak kebaca.
jadi nggak kecetak. Dah, nyolder bagian situ udah selesai. Sekarang kakinya dilurus-lurusin. Ini kaki dilurus-lurusin, biarin buat dipotong. Kan nggak asik nih kalau misalnya PCB-nya kayak landak. Hati-hati ya BTW, ini cukup tajam. Dah, udah dilancip-lancipin, tinggal dipotong. Terus hati-hati juga motongnya, kadang-kadang ginian bisa terbang. Jadi kalau nggak pakai kacamata hati-hati. Dioda bisa dipasang atas sama bawah. Harusnya bisa sih, tapi gue kurang yakin. Bisa dicoba. Kayak dulu gue pernah deh. Yang penting kayaknya asalkan orientasinya bener. Tapi kalau misalnya kalian masang diodanya berantakan, lebih baik jangan dipasang di atas sih. Takutnya kelihatan. Ntar kayak jijik sendiri gitu. Calon-calon scuff nih gue ntar. Enggak lah, gampang kok. Gue aja juga berantakan nih. Lupa urutan yang gue biasa kerjain. Nih, sebenarnya kalau urutan yang paling bener dan paling gampang menurut gue adalah pertama pertama kalian siapin dioda, di bend semuanya dulu. Terus diodanya dimasukin dulu. Terus dilipat-lipat-lipat, solder dioda, potong kaki, baru pasang header. Kalau header pakai yang gini, kalau pakai yang hot swap dipasang langsung nggak apa-apa sih, soalnya nggak gitu tinggi. Ini agak tinggi, jadi kalau kalian nyolder yang bagian sini agak susah. Oke. Yang itu udah selesai. Kalau begitu sekarang kita bisa pasang switch-nya. Nah, ini orientasinya agak beda-beda semua. Jadi kalau kalian kayak gue, dipasangin dulu aja switch-nya. Beberapa atau semuanya dulu. Pasang semua dulu aja. Oh, right, gue lupa. Stabilizer belum dipasang. Tuh, kalau akrilik tuh. Kagak ngeklip jadi gini, jadi loose. Ini switch-nya menggunakan OTEMU karena gue nggak ada uang. Enggak sih. Pakai ink red biar merah semua. Kalau ada duitnya boleh os. Kalau kayak gue kagak ada duitnya jangan. Pakai OTEMU red doang udah bisa senang. Oke, stabilizer. Kenapa ada 3 biji ya? Entahlah. Stabilizer. Gue malas ngelup tapi udah lupa aja. Mana ya? Lah, kok hilang? Oh, ada. OTEMU silver sama red bedanya apa? Silver lebih enteng. Sama warna juga beda. Sama silver lebih smooth. Tapi OTEMU batch baru smooth juga sih. Yang di MKR tuh itu smooth banget. Buat OTEMU ya. Clip stabilizer harusnya kalian semua udah tahu caranya. Ini gue nggak tahu pakai stabilizer apaan. Ngorek-ngorek box terus nemu, jadi gue pakai aja.
Ya udahlah, bodo amat lah, stabilizer nggak usah bagus-bagus amat juga, nggak apa-apa. Seperti build kemarin, gue akan menggunakan brush buat nge-apply-nya. Ini cuma pakai Permatex doang lah, soalnya gue males kotorin brush satu lagi buat grease. Yes, ini pakai Permatex dari MKID tuh. Kelihatan nggak? Bentar, gue nyalain lampu dulu deh, siapa tahu membantu. Turn on all lights. Membantu nggak? Membantu kayaknya. Nih, Permatex. Oke, satu lagi. Hore, sudah berjalan dengan baik. XHT BZ. If you have the money to do it, then do it. I don't. Nah, stabilizer dipasang, selesai deh. Tinggal nyolder switch. Sus, ya, sus. Indeed. Nah, mungkin bodoh. Sebentar guys, gua lupa satu dioda lagi guys. Maklum, pertama kali build barang yang ini. Ternyata di antara header ini ada satu lagi. Ups. Gak diganjel tusuk gigi tuh clip stepnya. Enggak, karena ini nggak bakal gue bongkar lagi. Kabel nyangkut. Oke. Potongannya lepas. Snip. Switchnya ketinggalan satu. Iya, belum gua pasang. Soalnya dia LED nggak ngegigit di sininya. Terbalik. Nah, tada, lucu ya. Dibalik dulu, kita solder satu persatu. Oh, udah karatan pinnya. Ntar naikin lagi suhunya biar cepet. Iya, nanti ada vote-nya kok. Kalau gue setup streamnya bener kayak kemarin, artinya ada vote-nya. Kalau nggak ya sudah, nanti gue tinggal bikin build video doang, gampang kok. BTW, ini hasil soldernya bakalan agak jelek karena ini kebenaran switch OTMU-nya gue beli second dan banyak pin yang udah karatan. Jadi kayak ya sudah lah ya. Livestream mabar Among Us. Kebenaran Among Us gue nggak bisa di login, jadi ya sudah. Au. Gue lupa bahwa timah panas. Oke, tinggal satu switch lagi. Ini kan kebenaran nih plate mount nih. Terus kayak takut
lepas gitu nih, kalian pakein key-nya aja. Nah, baru deh aduh, jadi gue. Baru deh disolder. Nah, sudah selesai bagian sini. Sekarang tinggal pasang buat case-nya. Tangan gue licin. Nggak bisa dilepasin. Nah, bottomnya gue mau pakai stainless steel aja deh, biarin lucu. Tapi gue perlu tisu. Dia kotor. Kamera mati. Oke, kamera sudah kembali. Maklumin, setup gue masih scuffed. Jadi, ya. Gue nggak ada tisu kering ya. Pakai baju aja nggak apa-apa. Oke. Tuh, reflektif. Mantul. Oh, shit, gue lupa. Pro Micro. Astaga. Jadi Pro Micro kalian lihat di sininya nih ada marking kan tuh RAW, GND, RST. Disamain sama Pro Micro. Jadi kebenaran yang ini USB-nya itu ngadep ke arah PCB. Tinggal dipasang kayak begini deh. Nah, setelah dipasang tinggal kalian solder. Dan gue lupa solder itu, maaf. Sudah pikun. Ya, 3 nyatu. Ntar, suhunya gue ketinggian. Gak sabar jadi pada nyatu. GX107 bener, kata Arif. Mouse FX. Karena mouse gue satu lagi nggak bisa dipakai di atas deskmat yang ini, jadinya ya sudah. Satu sisi selesai. Dan dia bleber. Dah. Tada, sudah selesai. Pro Micro-nya. Kok kamera oke. Nggak begitu indah, tapi nggak apa-apa. Ini Pro Micro udah second. Bentuknya Razer Viper sekali. Ya, ini bentuknya emang kayak Razer Viper, cuman dia lebih gendut. Versi gendutnya Viper. Gue lebih sukanya sih bentuknya, lebih cocok sama tangan gue. Tapi sensornya dia pakai 3327 sedikit gue. LOD-nya cukup tinggi. Oke. Siapa tuh? MKR mana bang? MKR nggak sama gue. MKR sama sayang. Enggak deh. Biarin asik. Kita bawahnya dulu. Tuh. Atasnya mengkilap. Ya, kotor lagi. Bodoh lah. Bawahnya kotor. Rapet banget. 0,21.
Jadi nanti pas di GB standoff yang bakal kalian pakai itu GB di FCFS yang bakal gue jual, standoffnya itu bakal pakai tingginya 10 mm. Yang gue pakai sekarang berapa sih? 12. Karena yang 10 mm belum nyampe. Jadi lagi OTW, harusnya hari ini nyampe. Tes lagi switchnya dulu. Iya bentar. Saya paling nggak suka tes switch. Soalnya saya kadang-kadang kalau keyboardnya gede lupa nyolder satu tempat. Dah, tes switch dulu ya. Ini nih. Oke, gue tes di chat aja ya. Loh? Kok nggak kebaca? Nyala. Shit, dia kebaca nggak ya? Oke. Oh. Shit. Oh, right. Via makro, maklumi. Enggak. Tuh, bisa tuh. Tadi gue set jadi MO0 semua. Tapi kebenaran MO0 itu tidak dapat digunakan. Ini kenapa mati nih enternya? Bentar, kayaknya switchnya deh. Kayaknya switchnya deh yang ini, yang enter. What the fuck? Kagak bisa nyedot dong. Otemu Karatan, ya os, maklumin. Ini stream gak ada budgetnya. Sedotan murah, kita coba jalanin lagi. Oke, mari kita lepas. Oh no. Headsetnya apa bang? Ini ATH M50X tapi udah dimodif, jadi suaranya jadi bagus. Kalau stok suaranya jelek. Oke, mari kita coba lagi. Gak ke-detect dong. Astaga, gue dosa apa coba? Rip, ini nggak ke-detect loh, Rip. Waduh. Anda benar sekali. Orientasi diodanya kebalik. Kenapa lu balik, Rip? Orientasinya, Rip. Iya, dioda kebalik bener. Good CS GS100 gue lagi nggak ada, jadi kita potong aja ya, dirusak saja nggak apa-apa. Ya, maklumin. Picak kan matanya kan. Nggak, gini loh. Ini nih. Lu lihat nih di sini semua nih. Yang apa? Hitamnya ngarah ke atas semua. Yang ini doang nih, hitamnya ngarah ke bawah. Coba. Ini makernya siapa nih?
Yang bikin PCB-nya siapa nih? Ketahuan banget nggak pernah nge-build keyboard. Ada. Sebentar, ada yang telepon. Oke, sudah selesai teleponnya. Ya, wire-nya lepas kebeneran. Pas gua ngelepas keycapnya tadi, maklumin. Om Eko, kopinya apa? Kopinya itu ini Columbia Pink Bourbon, prosesnya wash. Sampai lupa ada kopi. Dibikin es. Bah, mantep. Rasanya floral-floral, sedikit ada acidity-nya, nggak gitu berasa. Terus sweet banget finishnya. Ya, rattle. Gue baru pertama denger rattle, jadi lo bodo amat. Kirim. Kebeneran kopinya udah habis om, yang itu. Ada kopi yang lain. Ntar kalau mau PM aja. Ya, ini agak kotor nggak apa-apa lah ya. Bang, mau tanya bang, kira-kira kalau Macropad itu bisa mengganti Elgato buat ganti Stream Deck ya? Sebenarnya bisa, asalkan lu tahu cara ngeprogram firmware-nya dan kayak bisa mastiin sesuai keinginan lu sendiri. Tapi bisa sih. Ini kan QMK QMK. Jadi kalian bisa melakukan segala suatu hal menggunakan QMK. Oke, sekarang kita pasang case-nya. Tapi gue belum ngecek switch yang tadi sih. Cobain dulu ya kayaknya. Oke, sudah nyala. Mantap. Gara-gara Arif nih, jadi gue punya itu mati. Satu. Nah, dan susboard sudah jadi. Tada. Tinggal pasang keycapnya. Jadi buat keycap ini dia pakai 2, 3, 4 1,25U, dia ada 4 biji sama 2U 1, terus 7U udah 1U udah 7, sorry. Bentar, 125-nya kayak satu hilang deh. Antara hilang atau gue lupa masukin. Kayak gue lupa masukin. Bentar.
eh mana ya? Bukan. Nah, 125. Dan jadi deh Among Us Sasboard. Tada. Nih, coba denger nih. Nggak kelihatan. Dan untuk Sasboard sudah selesai. Tada. Oke. Sasboard kita taruh sini dulu. Nah, sambil nungguin kalau ada yang mau nanya tentang Sasboard bisa tinggal ditanya aja, kan gue jawab. Gue mau ngereset desknya dulu buat build yang satu lagi. Bang, itu yang atas keycap apa? Hah? Atas keycap apaan? Ini. Atasnya keycap tidak ada apa-apa kan? Hanya ada udara dan ini. Kalau ngomongin mic, ini mic. Mungkin tadi mic kali yang lu lihat. Oke, Sasboard taruh di sini. Ya, sini aja deh. Terus kita build yang kedua. Oh, keep-nya ini RAR 75. Udah setahun lebih gue pakai. Oke. Oh, keycapnya JTK Purple on White. Iya, ini Sasboard bisa buat gantiin macropad atau bisa kalian pakai sebagai benda nggak jelas aja. Oke, kita unbox dulu. Nah, stabilizernya udah gue siapin juga. Ini stabilizernya nggak jelas. Setelah itu, switchnya ada banyak banget. Ada 46 switch berbeda di sini. Switchnya bisa kalian beli di MKID, banyaknya. Dan ini PCB-nya minta Wangom. Kebenaran ini gak bakal gue solder untuk headernya, soalnya gak buat dipakai, cuma buat jadi pajangan. Tapi buat mini USB-nya bakalan gue solder ini nih. Sambil kita menunggu gue nyolder nyolder. Kalau ada yang mau nanya juga boleh. Ini ngomong-ngomong Wangom ya, tuh cakep kan, ada minta Wangom dari si Arif juga. Ini yang Rev 1. Apa namanya? Buat switchnya agak bermasalah ini. Dia placementnya agak berbeda, agak offset gitu. Jadi ya lumayan unik. Timahku mana? Itu dia. Oke. Ya udah, langsung aja deh. Nah, ini kayak tipnya harus diganti deh. Udah super scuff. Bang, kalau mau PCB custom itu beli di mana? Kalau mau PCB custom, lu bisa ngebikin sendiri, yaitu ngedesain dari awal. Atau kalau misalnya kalian pengen cuma beli satuan doang yang orang lain bikin, bisa beli di marketplace MKG. Itu biasanya ada yang group buy, ada juga yang in stock. Jadi cuma tinggal check out doang, terus tinggal rakit. Nggak bisa,
tipnya harus diganti kegedean. Ini nggak usah disolder dulu deh, soldernya juga gampang itu. Oke, ini bentar kalau gitu. Jadi kalau yang Wacom ini kan Pro Micro taruh sini nih, terus ada micro USB di sini. Cara connect-nya itu biarin ke sini, kalian ngebikin kabel. Jadi bikin kabel micro USB, dicolokin ke Pro Micro-nya, terus disolder ke sini nih. Nah, dari sini baru ke USB-nya. Jadi USB-nya bisa di luar. Cuman kalian harus ngebikin kabel sendiri lagi. Paling nanya kolom chat DIY. Chat DIY biasanya pada sharing itu sih, sharing desain PCB yang lagi dikerjain sekarang. Oke, ini taruh sini dulu. Nah, ini gue sebenarnya salah beli frame foto, harusnya yang 2 layer, tapi frame foto biasa kacanya gue buang ganti ke akrilik, terus ininya kebeneran patah. Nah, melepasnya kayak asik ya kalau gue stream ya. Asik, bisa perfect nggak? Ya. Ya, tapi masih bagus. Nggak apa. Terus satu lagi, yang bagian depan, aduh, biarin nggak kotor ya. Soalnya kalau kotor nggak lucu. Nah, ya, sobek. Oh, nggak patah, nggak apa-apa. Nah, cakep. Bersih kan? Tuh, asik, bening. Au. Nah, ini ya benar ya? Iya benar. Oke, sebelum gue pasangnya itu, frame-nya gue pasang dulu, jadinya permanen aja. Terus kebenaran gue nggak ada palu lagi, nggak apa-apa deh. Bisa gue akalin. Saya tidak sebodoh itu. Sebentar. Tang gue mana? Ya, tang gue taruh. Jadi lo ngetik di frame foto, enggak os? Dan nggak bisa. Sebentar. Hangset. Bentar deh, kayaknya harus di lantai deh. Takutnya meja gue rusak. Ya guys, dan nggak bisa. Ntar harus pakai lem kayaknya. Aduh. Atau gue salah ya? Kayaknya gue salah deh. Ntar, cobain deh. Kalau sebaliknya gimana? Lagian beli frame salah. Nggak bener yang kayak tadi. Nggak kayak lagian gitu. Udah tahu ini frame-nya bukan frame yang bisa dilepas pasang kacanya. Malah dilepas kacanya terus dibuang. Kan bodoh. Nggak. Nanti gua akalin pakai apa ya? Silikon nih bisa harusnya. Bodoh lah. Oke. Mari kita move on, lanjut ke
Gini ya? Enggak, terbalik. Gimana sih? Gini. Nah ya, kayak gini bener. Nah, PCB ntar dulu. Terus ngapain gue siapin? Oke. Pertama, Otemu Phoenix. Bener kan? Terbalik. Pertama, Otemu Phoenix. Dia itu switch clicky yang mirip sama Aristotle stem. Cuman feel-nya ya, tapi kalau secara fisik beda. Kedua, Otemu Orange. Ini tactile. Ketiga, Faker Panda, tactile. Keempat, KS3X47 Brown. Iya, ini cuma pajangan. Kelima, bottomnya V Macha, atasnya pakai linjar, stemnya pakai V Macha. Switch nggak jelas, ya. Ini Kyle box yang burn thread kayaknya namanya. Ini box jet. Ini Otemu Sky, pakai stemnya Tilios. Ini Otemu Ice yang putih. Faker Panda tactile rasa linear, Palakau. Ini KS3X47 Black. Ini switch MMK. Terserah mau baca MMK atau kata satunya lagi. Gue nggak boleh ngomong kalau nggak ntar di demonetize. Lalu ada KTT Sea Salt. Ini ada KTT Wine, kayaknya namanya Wine ya, linear. Ada Turok T1. Ini ada KTT Strawberry, luar biasa ini. Ini boba yang RGB kayaknya. Gue mau frame akrilik kayak gitu. Ntar kalau mau gampang bisa gue bikinin. Tactile click itu ada nggak selain Gatter, Otemu, Cherry, MX? Ada. Ini Otemu tactile click bagus menurut gue. Otemu Phoenix, satunya 9.000-an. Ini Kyle box jet, bagus juga, mahal juga. Ini MX Black retool. Ini MX Red retool. Ini TTC X Razer, ini masih Razer tuh. Dia nggak fokus. Ini switch Razer, ada diffuser LED-nya. Mahal ini. Kalau kata Tech and Tips, ini switch custom terbagus gitu. Bodoh amat lah tuh orang ngomong apaan. Bullshit doang. Ini Ako yang hijau. Ini linjar, udah gua loop pakai 3204 sama TX film kayaknya. Ini Ethereal Panda dari MKID, masih baru nih, enak ini. Tapi kalau nggak suka tactile-nya Panda, nggak bakal suka ini. KS3X47 Yellow. Ini TTC Orange, nggak tahu stemnya apa, gue lupa. Kayaknya dari Mod M deh, Mod M yang linear. Ini TTC Red yang housingnya orange. Uniknya di bagian belakangnya ini dia nggak ada clip lagi nih, nggak ada kayak garisnya gitu. Ini sama TTC, cuman kayaknya stemnya pakai Gateron clear deh. Warnanya lucu, makanya gue pakai. Ini bluish white tactile, gue suka, enak, subtle banget tactile-nya. Otemu blue, gak usah diperkenalkan lagi. KS3 yellow. Ini Faker linear dari si Arif, sangat tidak rekomen
bendanya jelek. Ini Durok yang pink atau ungu ini, pink. Ini Ako yang pink. Ini gue lupa nama switchnya, Kyle Box. Ini MX Brown, switch terbaik sedunia. Ini gue lupa apaan. Bang, kemarin beli Kyle X Novel Key. Apakah switch Kyle X Novel Key perlu perawatan seperti loop dan switch film? Jawabannya tidak. Ini Tilios V1 batch sampah. Ini Milky Yellow. Otemu Gold. Clicky tapi murah. TTC yang red pink gold atau apa gitu. Ini yang springnya panjang banget. Ini alias di housingnya Cherry MX. Ini apa ya? Durok punya yang Eva 2 atau apa itulah. Ini JWK Maca. Top housingnya jelek banget teksturnya. Nggak enak. Cuman feel-nya enak sih. Oh ternyata ini Panda juga yang ungu, sangat tidak rekomen karena dia berisik ya setengah mati. MX Speed Zilvi itu 65 gram kayaknya atau 62. Terakhir MX Green aja kali ya. Taxi Carrot. Oh iya, gue lupa beli. Maklumi, maaf. Oh enggak deh, Zilvi One aja deh. Zilvi One gue pengen gantiin brown, harus gue simpen. Ini aja nih, brown yang ini gue ganti. Nah, sekarang semoga switchnya nggak tumpah ya. Nah, kalau dia placement pin switchnya bener, ini harusnya udah masuk nih, tapi PCB-nya nggak masuk. Aduh. Terus ngapain gue pasang tadi? Lepas semua dong switchnya. Astaga. Ketusuk berdarah jari gue, fuck. Sakit. Ouch. Oke, whatever. Oke. Sorry. Kita mulai dari awal. Bentar, tunggu. Gimana ya? Gila, ngerakit keyboard doang tangan gue kebakar sama ada ginian lagi sekarang. Aduh. Gue hari ini dosa apa coba? Ini biarin dia nggak terbang, gue solder dulu aja deh. Timah mana? Itu dia. Demi konten gue menyakiti diri sendiri. Dah, udah nggak tumpah. Dosanya last stepnya. Gue punya excuse. Ini gak muat stabilizernya bakal nabrak. Padahal gue lupa.
Tapi beneran, yang ini buat stabilizernya nggak bisa dipasang soalnya cutoutnya salah, harusnya nggak kayak gini. Gue salah pilih cutout kemarin. Nggak beneran, soalnya gini nih. Kok nggak mau masuk sih? Pin switchnya miring ya, tapi aduh, nah masuk nggak? Masuk, cakep. Ih, lepas lagi. Gak masuk dong, bengkok doang kakinya. Duh, Rip mana? Rip, bantuin dong Rip, solderin. Pusing gue nyoldernya. Maaf guys, agak scuffed. Nggak agak sih, ini scuffed banget sih. Duh. Tuh. Memang menguji kesabaran. Harusnya ini nggak gue live ya, mempermalukan doang ini. Ada. Ini lagi nggak mau masuk lagi. Ketat banget lagi, aduh. Udah ketat, harus nyamping, nggak mau masuk lagi. Plate-nya kalau FR4 keren kali ya di frame. Keren sih, itu yang kayak si Saka kerjain buat Luis tuh kayaknya cakep deh kalau dijadiin pajangan tuh. Ini ada satu yang ituannya itu. Wah. Pompa gue kok hilang ya? Gila. Ya nggak bisa dilepas pompanya yang ini. Ih jancuk, nggak bisa dituin. Bodoh lah. Pin yang itu ya, kita potong aja yuk. Ini pin mana nih? Pin belakang. Oh ini pin yang tebel lagi. Nah kita potong pin karena geng Otemu. Duh ini scuff banget parah. Oscar harus nge-build ini nih, jangan gue, biar double scuff. Kenapa gak mau masuk? Tuh, terbang lagi tuh. Gue nggak peduli sih dipotong atau enggak, yang penting ini barang jadi buat jadi pajangan aja sih. Emang tujuannya jadi pajangan. Udah di ACC juga sama makernya. Tadi gue tempel mana aja? Ini. Mana lagi ya? Ini juga deh.
Aduh. BTW, next build ada ini nih. Ya, ini PCB Jin. Apa ya? Kayak CP 1800 atau CP cuman 40%. Laknat tapi masih dikasih rip. Ada. Oke, lanjut masang ya. Sakit otak gue ngerjain ginian. Aduh. Terus dari tadi gue ngurutin switch kayak nggak ngaruh gitu ya. Cuma buang waktu doang anggapannya ya. Nampak hidup ini tidak ada artinya. Ntar, gue harus solder beberapa dulu biarin gue yakin bahwa ini PCB nggak bakal terbang lagi. Karena tidak ada orang di dunia ini suka melihat PCB yang terbang. Kecuali Arif. Panjang banget PCB 40%. Iya, itu 40%, cuman ada numpadnya di sebelah kiri kayak southpaw gitu, cuman 40%. Sebenarnya lucu sih itu PCB sih. Itu bakal di build beneran build sih, bukan kayak jadi barang ajaib kayak gini. Soalnya itu kebenaran temen gue yang pengen coba pakai. Build plateless when? I don't like plateless, to be honest. Soalnya kalau plateless bersihinnya males, jadi kayak gue nggak suka. Pengen bikin kayak candy bar. Candy bar apa sih? Itu ya, ortho 40% ya, bukan Steiger ya. Gue sebenarnya punya 40% sih, Os, kalau lu mau coba pakai. Cuman Steiger. Ini nggak mau masuk lagi nih barang. Oh, mau deng. Tapi ketat, Om. Tuh, ini switch mahal nih, malah bengkok kan. Mirip kayak PCB Bevi. Bevi kayak gimana ya? Gue lupa Bevi gimana. Ntar, 40% gue gini nih. Nih, yang ini 40% nya. Atau kalau enggak yang Ergo tuh, Ergo 40. Sebenarnya ada satu PCB lagi sih, cuman gue ngerakitnya harus pakai plate SS lagi, terus kayak nggak enak. Dari kemarin kerjaannya quote harga terus. Beli sih, cuman kayak nggak enak aja gitu, masa mesennya nggak barengan gitu, kan aneh. Nah, ini udah bisa nih setelah dipasang beberapa switch. Cuma tinggal plug and play doang. Cuman kayaknya switchnya pada bengkok sih pinnya. Gak apa-apa deh. Yang penting jadi pajangan cakep.
Gue hanya peduli itu. Cakep ya switchnya, warna-warni. Yang ngebuildnya tapi stres. Pusing doang adanya. Tapi ini kayak persebaran switchnya kurang gitu warna-warni sih warnanya, kayak kurang asik gitu. Ini deh satu lagi. Ore. Au. Nyoldernya speedrunnya lah, gue naikin suhu mentok aja. Asapnya mantep ya, banyak banget. Ini pakai 480 Celcius, sama kayak suhu buat gua nggak disolder. Cukup bahaya kalau kalian nggak bisa nyoldernya cepet, bakalan kebakar jalurnya atau ngangkat pad. Cuman ya harus hati-hati sih kalau suhu tinggi. Tapi lebih asik sih, cuman hasilnya nggak sebersih kalau misalnya suhu rendah. Biasanya kayak muncul bercak flux di sebelah kanan kirinya gitu. Terus bersihinnya ya tahu sendiri lah, bersihin flux kan agak susah ya. Makanya guys, PCB-nya hitam aja. Jadi kalau PCB hitam kotor gak kelihatan. Kalau PCB putih, kalau kotor kan kelihatan tuh. Mana lagi yang kurang? Ini nih. Udah semua ya? Oh belum. Kayaknya udah enggak. Ini kosong sih, pinnya bengkok, udah nggak usah solder. Matiin. Nah, oke, udah kering tuh tisu. Nah, mari kita lap, biarin bersih yoi. Kan tadi scuff banget nih. Nah, sekarang biarin nggak gitu scuff, dan biar sedikit lebih rapi, kita bersihkan dulu. Suhu standar untuk nyolder itu berapa? Kalau lagi santai nyoldernya, suhu itu gue biasa antara 300 sampai 375 Celcius. Kalau mau ngedisolder, gue tuh 400 sampai 480. Tapi gue biasanya 450 sih kalau misalnya disolder. Lebih rendah suhunya lebih lama aja harus kena di PCB. Cuman contact time yang tinggi plus suhu tinggi itu bisa ngerusak PCB-nya. Kalau misalnya suhunya rendah tapi contact time-nya lama, risk buat ngerusak PCB-nya lebih rendah. Kalau ya gitu sih. Kalau kayak tadi tuh gue bisa cuma tinggal di
ditempel langsung selesai, tempel selesai, itu tadi gue pakai 480. Kalau lu masih awal-awal nyolder atau pengen rapih, jangan pakai segitu, itu hasilnya cukup berantakan, sama risk buat damage PCB-nya lebih tinggi. Kaki gua kena paku. Au. Duh. Hidup gua sengsara banget ya. Buset. Oh. Ini anunya ketinggian akriliknya, jadinya dia nggak bisa nutup full. Pantes. Gimana sih? Oh gini. Artinya harus pakai 2 mili, kalau nggak 1,5 mili. Tuh, dalamnya rata, cuman di luarnya tuh. Dan tada, pajangan gue tinggal dibersihin bagian atasnya. Gitu ya. Sebenarnya bisa pakai pen 27, cuman kemarin tuh gue sempet case-nya itu si Louis ngebeli, terus belum dirakit-rakit, jadi ya sudah. Jin minggu depan, kalau nggak 2 minggu lagi rip, tergantung duit gue kapan selesai turunnya semuanya. Tada, switch-nya beda semua. Loh, kelewatan, mana susnya? Ini best sus. BTW, Besta, nih, minggu depan kalau nggak 2 minggu lagi nih gue mau rakit nih. Jadi Anda bisa pakai bentar lagi. Stabilizer pakai C3. Soalnya nggak ada stabilizer lain, dan ini stabilizer yang paling bisa dipakai, meskipun nggak gitu bagus. Terus udah deh, apalagi ya? Gue bingung mau cara nge-stream gimana, jadi kayak ya udahlah. Mungkin Oscar bisa ngasih tahu gue cara streaming. Terus siapa tahu gue merasa terharu atau gimana gitu, Os. Ini apa gue ganti ya placement iniannya ya? Terus gue palu lagi, gue paku ulang. Gimana sih gini ya? Bener nggak? Enggak, salah. Terus gimana? Enggak, Bes. Os, kursus streaming sama John Mac. Dikata-katain tadi gue. Kan John Mac gitu. Tang gue mana ya buat getok dia. Nggak bisa. Gue menyerah. Kita pakai gini aja. Gue menyerah. Nanti gue benerin aja deh. Bisa. Tada, pajangan. Ntar bakal digantung deh. Enggak, bentar, belakangnya belum gue pasang. Nah, nanti kalau misalnya gue niat, di bagian belakang sini bakal gue tempelin LED strip yang RGB sih mungkin. Jadinya dia kayak bisa warna-warni gitu.
Terus mungkin cover belakangnya ini bakal gue ganti pakai cetakan diwarnain, kalau nggak apa gitu, biarin lucu, nggak cuma coklat kayak gini doang kan agak bosan. Terus kalau kalian lihat nih per switchnya ini, dia masangnya miring-miring, mencong-mencong gitu. Biasa, namanya juga Arif. Dan ya, untuk hari ini kita sudah selesai build 2 barang ini. Anjay, mantap. Udah stream berapa lama ini? 1 jam 30 menit. Tada, selesai. Oh, bentar. Minggu depan akan ada stream, atau 2 minggu lagi. Ini apa namanya? Door 65 klien punya. Dia bakal nge-build pakai Ako yang ijo yang tadi, yang ini nih harusnya nih, yang maca atau apa ini. Ini minggu depan harusnya. Kalau switchnya dikirim, kalau nggak dikirim ya ntar lihat kapan. Parts yang lain udah ada soalnya. Next stream juga PCB Ocean. Ya udah, ntar Oceannya gue coret aja. Aduh. Nampak sekali Arif ini. Tapi, aduh, ini lihatnya agak nggak enak sih, kotor gini nih. Oke, terima kasih kalian semua yang sudah nonton hari ini. Gue ingin end streamnya dan ingin makan karena gue lapar. Thank you sudah nonton sampai sini. Like and subscribe kalau misalnya kalian suka dengan konten gue. Dan setelah ini akan ada typing test. Salah, itu mau script. Oke, dan setelah ini gue akan end stream ya. Mantap. Narsisistik. Iya emang Jar, si Ocean emang narsis biasa. Terima kasih semuanya. Goodbye. Cara end stream gimana sih? Stop streaming.